Saya pernah nanganin satu kasus Kak, kasus santet ya. Jadi ada satu keluarga yang dulu terkena masalah santet gitu. Di situ kita ketemu sama 3 sosok Kak Eca. Yang pertama sosoknya kuntilanak merah. Yang kedua itu sosoknya genderuwo. Dan yang ketiga ini yang paling kuat nih. Sosoknya kalau teman-teman bisa bayangin itu mirip-mirip seperti sosok yang ada di Laut Selatan. Itu fatalnya nanti atau konsekuensinya adalah meninggal. Itu foto Asih yang lagi tampilannya jelek. Sorry Kak. Oke. Itu yang lagi cantik tuh. Itu yang tengah si Om Gen. Itu bukan, itu lukisan yang waktu itu kita telusur di salah satu tempat. Allah Akbar. Minum dulu. Ya. Minum. Aku shock loh sumpah. Jatuh sendiri. Welcome back to Eca Yusia Podcast. Dan malam hari ini ya teman-teman, kelihatan berbeda kan tempatnya kan, karena malam hari ini kita podcastnya di studionya MTB, Misteri Tapal Batas ya. Kita diperbolehkan untuk meminjam studionya untuk podcast kali ini teman-teman. Jadi aku tuh malam ini pengen berbagi cerita ya, pengalaman mungkin dari MTB, terus tanggapan-tanggapan juga gitu ya. Jadi kita bakal ngobrol bareng lah, berbagi cerita sama teman-teman yang ada di rumah. Oke lah, tanpa panjang lebar lagi, let's talk about it. Nah, di sini udah sama Kang Randi ya, teman-teman. Kang Randi ini salah satu tim dari MTB. Kang Randi boleh dijelaskan nama YouTube-nya, terus personil tim MTB itu ada berapa orang? Oke. Terus job desk-nya tuh apa aja gitu? Oke, Kak Eca dan teman-teman semua, sebetulnya sebelum kita bahas yang tadi ya, saya tuh mau terima kasih dulu ke Kak Eca juga. Sama-sama. Ini teman-teman luar biasa, suatu kehormatan buat kita semua juga bisa collab sama Kak Eca Yusia gitu ya. Saya sih senang banget. Iya. Gitu, alhamdulillah ya akhirnya kita bisa collab gitu ya Kak Eca. Untuk MTB sendiri teman-teman itu kita channel sebetulnya ada 2 Kak Eca. Yang pertama itu Misteri Tapal Batas, di situ isinya tuh podcast. Jadi ada narsum juga, cerita-cerita sobat juga, plus reaction juga gitu. Itu di MTB. Untuk di Jejak Tapal Batas sendiri itu kita khusus penelusuran. Jadi dua channel. Dan krunya itu kita ada Indigo 3 orang, saya, Dimas dan Iyong. Ada kameramen Spencer, ada Dino editor, Mbak Ana host dan Bintang juga host. Ada lightman juga, ada tim konsumsi juga. Pokoknya rame banget lah di MTB. Oke, berarti total ada berapa orang di MTB? Kurang lebih 10 sampai 13 orang lah. Oke, 13 totalnya. orang. Berarti rame juga ya? Rame banget. Oke. Terus kalau MTB sendiri sudah berdiri sejak kapan? MTB itu sudah 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun ini, Kak Eca gitu. Basicnya memang dari awal misteri? Misteri, dari awal memang sudah kita rancang untuk channel misteri. Oke. Nah, aku mau tanya nih, Kang Randi kan seorang indigo ya. Nah, Kang Randi itu lebih enak dipanggil seorang indigo atau spiritualis? Aduh, ini pertanyaan yang berat menurut saya. Gitu ya. Jadi ada beberapa orang yang coba memang Randi itu sebetulnya spiritualis apa indigo sih? Dan saya sih lebih nyaman sebetulnya dipanggil spiritualis aja. Spiritualis. Iya, kenapa? Karena kalau dibilang indigo itu sebetulnya lebih berat. Lebih berat bebannya gitu ya, teman-teman. Lebih ke sana sih, Kak. Oke. Nah, terus kalau kan bisa kita bilang, kalau aku bilang gitu ya, karena ini kan indigo. Nah, indigonya itu bawaan dari lahirkah atau memang belajar? Oke. Jadi saya itu sebetulnya dari kecil udah bisa lihat. Dari kecil udah bisa lihat. Nah, waktu itu kondisinya pada saat umur 7 tahun itu sempat ketutup secara alamiah. Gitu ya. Dan terbuka lagi pada saat saya menginjak kuliah dulu. Itu mulai kebuka lagi sampai sekarang. Dan akhirnya setelah itu berjalannya waktu terus tuh saya perdalam
saya kaji, saya perdalam sampailah sekarang gitu. Maksudnya tuh diolah Diolah, gitu. iya. Nah, diolahnya itu belajar sendiri atau minta di Ada yang bimbing, Kak. Ada yang bimbing. Iya, ada yang bimbing. Oke. Makanya masih bisa ini nih, maksudnya indigo lah gitu masih Iya. sampai sekarang gitu ya. Iya, iya. Oke. Nah, terus di MTB sendiri kasus terberat yang sudah pernah dialami sama Kang Randi sebagai spiritualis di MTB itu kasusnya di mana tuh? Dulu sekitaran 2 tahun yang lalu ya, awal-awal MTB terbentuk, saya pernah nanganin satu kasus, Kak. Kasus santet ya. Jadi ada satu keluarga yang dulu terkena masalah santet gitu. Intinya waktu itu saya datang sama tim ke rumahnya, kita coba buat lihat situasi seperti apa, dan ternyata memang kondisinya tuh berat ya, luar biasa. Banyak banget hal-hal yang di luar nalar yang kita lihat dan kita rasain waktu itu. Itu ada. Jadi satu keluarga itu ada satu orang yang paling parah kondisinya bahkan secara medis, Kak, gitu ya. Itu sampai nggak bisa jalan, sampai nggak bisa gerak sama sekali, duduk pun harus dibantu sama keluarga gitu. Nah, waktu itu kita datang, kita coba buat cek, kita waktu itu gerak cepat, kita lihat kondisinya seperti apa, akhirnya kita lakuin pembersihan ataupun cleansing gitu. Dan ternyata di badannya si orang tersebut, teman-teman ya, itu secara metafisik ya, secara batiniah terlihat beberapa luka, Kak, gitu. Yang pertama di bagian leher itu sudah ada rantai yang mengikat gitu ya. Jadi ada kekangnya, ada borgolnya juga. Mungkin ilustrasinya ini rantai di sini di leher kenceng, Kak, ngelilit gitu ya, ngelilit ke bawah itu masih rantai ke sini, ngelilit lagi ke badan, ke bawah lagi ke sini, ngelilit lagi ke kaki. Jadi ada 3 lilitan, di atas, di tengah, sama di bawah. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu saya lihat juga ada satu benang yang ngebentang ya dari ulu hati sini, teman-teman, sampai ke yang saya rasa itu adalah si pelaku atau si oknum yang melakukan gitu loh. Jadi lebih ke praktisinya, bukan ke pelakunya gitu. Atau mungkin kasarnya ke dukunnya lah gitu ya. Nah, kenapa benang, teman-teman? Saya bisa jelasin sedikit, Kak Eca. Beberapa kasus santet yang sering saya temui itu biasanya ditandai dengan 3 warna benang. Yang pertama itu putih. Kalau semisal benangnya itu warna putih, dalam artian efeknya atau pengaruhnya itu belum besar lah, masih low, masih di bawah. Nah, kalau semisal benangnya itu udah warna merah, itu udah 50-50, dalam artian secara lahiriah pun, secara medis pun sudah ada penyakitnya. Gitu, Kak. Nah, yang terakhir itu warna hitam. Kalau semisal warnanya sudah hitam, teman-teman, bisa dipastikan kalau itu sudah parah kondisinya, efeknya udah parah banget, baik secara medis maupun non medis. Gitu. Nah, akhirnya setelah kita putusin waktu itu benangnya, jadi ngebentang dari sini, Kak, lurus ke sana kenceng. Waktu itu kita putusin pakai energi ya, kita putusin, kita lepas, kita tutup lagi bekas lukanya. Nah, setelah beres, yang terakhir itu ada beberapa sayatan di bagian kaki, Kak, di betis. Ya, itu balik lagi secara metafisik, teman-teman ya. Jadi seperti sayatan-sayatan gitu, Kak. Ya, yang saya lihat sih ada beberapa sayatan lah, 5 atau 6 sayatan. Di dalamnya itu udah ada paku-paku yang nusuk. Nah, itulah kenapa secara lahiriahnya orang itu nggak bisa jalan, Kak. Sempat beberapa kali lakukan check up ke dokter, tapi nihil hasilnya. Karena itu bentuknya non medis maksudnya. Non medis gitu. Pada akhirnya kita coba lakuin pembersihan di situ. Singkat cerita selesai, semua efeknya udah kita keluarin, kita beresin. Saat itu juga teman-teman, orangnya alhamdulillah udah mulai bisa ngobrol, udah mulai bisa berdiri, tapi masih lemas tetap karena kondisi fisiknya juga lemes gitu, Kak.
Nah, setelah kita beres nanganin orangnya, barulah kita bersihin atau cleansing rumahnya, gitu ya. Di situ kita ketemu sama 3 sosok Kak Eca. Yang pertama sosoknya kuntilanak merah, oke. Yang kedua itu sosoknya genderuwo. Dan yang ketiga, ini yang paling kuat nih. Sosoknya kalau teman-teman bisa bayangin itu mirip-mirip seperti sosok yang ada di Laut Selatan. Ibu Ratu gitu. Ya, tapi teman-teman ya, itu bukan beliau Kak Eca, tapi lebih kepada satu sosok yang menyerupai beliau. Yang jelas sosoknya negatif. Gitu. Nah, setelah ketemu sama 3 sosok, akhirnya kita langsung masuk atau istilahnya battle lah, gitu ya. Kita bertarung duel waktu itu. Alhamdulillah dengan izin yang Maha Kuasa, kita berhasil buat beresin ketiga sosok tadi. Karena masing-masing dari 3 sosok ini mereka punya tugas masing-masing, Kak Eca. Yang kuntilanak merah ini dia itu tugasnya di dalam rumah, lebih menyebarkan hawa-hawa negatif di rumah, gitu ya. Misalkan sering berantem di rumah, gitu kan, dan juga sedikit banyaknya juga mempengaruhi dari sisi mental. Jadi gimana caranya supaya si korban itu down mentalnya, gitu ya, benar-benar jatuh. Kemudian si sosok genderuwo ini, nah ini dia sosok yang punya tugas atau tujuan untuk memberikan energi negatif yang akhirnya nanti larinya ke medis, gitu. Untuk yang terakhir yang tadi saya jelasin, sosok yang seperti ratu ini ya, dia tuh lebih nge-maintain aja, lebih mengelola kerjaan 2 sosok tadi, jadi bosnya lah gitu. 3 sosok inilah yang kemarin kita temui di lokasi, gitu. Setelah yang pertama beres itu ngebersihin si korban, terus yang kedua juga beres nanganin makhluk-makhluknya. Di situ alhamdulillah kondisi si orangnya juga berangsur membaik, gitu ya. Sebetulnya kalau mau jelasin secara detail ini akan panjang banget, Kak. Gitu ya. Cuman garis besarnya itu hal-hal yang paling saya nggak bisa lupa sampai sekarang. Nah, tadi kan ada bilang battle. Oke. Nah, itu berarti si makhluk 3 ini itu dihilangkan, dimusnahkan atau di-keep atau dipindahin kemana atau gimana tuh? Gini, karena memang kasusnya ini sudah benar-benar jahat ya, dalam artian dia tuh udah punya tujuan untuk celakain orang lain. Akhirnya di situ kita ngambil kesimpulan kita harus lebur dia. Dihancurkan, dihilangkan. Iya. Nah, terus menurut pandangan dari Kang Randi sendiri tentang indigo atau spiritualis itu seperti apa sih? Oke, jadi gini ya sobat dan teman-teman semua. Indigo itu bisa juga dikaitkan dengan orang-orang yang peka secara batin ya. Indigo itu seseorang yang diberikan anugerah oleh Yang Maha Kuasa, diberikan satu kelebihan ya untuk bisa melihat dan juga merasakan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata Kak Eca, gitu ya. Nah, ini beda dengan sixth sense atau indera keenam. Indera keenam itu kan kita semua punya. Dari lahir kita sudah dibekali dengan namanya indera keenam. Kalau indera keenam itu lebih kepada kita itu diberikan naluri ataupun intuisi untuk bisa merasakan aja. Nah, itu indera keenam. Kalau indigo itu lebih luas jangkauannya. Dia bisa lihat, bisa ngerasain, bisa ngelihat masa lalu. Ada juga yang bisa ngelihat masa depan. Serem. Itu sih. Kalau spiritualis itu kan bisa dibilang seseorang yang mendalami ilmu kebatinan. Tujuannya juga beda-beda. Spiritualis sendiri kan kadang sekarang itu ya teman-teman sering banget menjadi image yang kurang baik, gitu ya, karena mungkin dilihat dari look, dari cara dia bicara, dari cara dia memberikan penjelasan dan lain-lain. Tapi apapun itu, yang jelas menurut saya spiritualis itu dunia spiritual itu seni ya. Iya. Tapi juga ada beberapa hal yang harus dihindari oleh indigo juga, Kak.
Contohnya? Semisal ketika dia dikasih satu visual, apalagi visual itu terkait sama bencana yang akan terjadi, ataupun suatu hal, pesan atau visual yang dia sebetulnya nggak boleh untuk share ke siapapun, terus dia share. Nah itu kalau misalkan dia ngelakuin hal itu dan tanpa izin, itu fatalnya nanti atau konsekuensinya adalah akan dicabut izin edar. Dicabut izin edar itu dalam artian meninggal. Kalau Kak Echa perhatiin, ada beberapa sosok tokoh indigo yang sudah terkenal namanya, tiba-tiba dia meninggal. Ini saya bukan melebih-lebihkan kehendak yang maha kuasa ya, tapi saya sendiri sering dapat warning. Kita tuh harus punya batasan juga. Itu. Jadi seenggaknya kita tuh tidak mendahulukan Tuhan. Oke. Dengan gitu. Memberitahu itu lebih dulu gitu ya. Iya. Itu aja sih. Nah, terus kalau misalkan nih orang yang tidak pernah dikasih gift atau tidak pernah mengolah ilmu kebatinan, itu kira-kira bisa nggak dengan sendirinya dia jadi indigo gitu? Yang namanya pemberian atau gift kan itu bisa ke siapa aja ya. Yang tadinya dia bahkan nggak nyangka akan bisa melihat misal atau bisa merasakan, itu bisa terjadi Kak. Ke siapapun, dimanapun, kapanpun, itu bisa terjadi sesuai dengan garis takdir ataupun kehendak dari Yang Maha Kuasa. Oke, berarti bisa aja ya? Bisa terjadi sama bisa siapapun terjadi. Dan dimanapun dan kapanpun gitu ya? Betul. Oke. Dan nah, aku tertarik untuk ngebahas tentang studio ini. Oke. Ini kan aku lihat kayaknya memang bangunan-bangunan lama. Itu bisa diceritain nggak sih sejarahnya atau ini sejak kapan atau misi-misinya gimana gitu loh? Iya. Ini sebelumnya belum pernah dibahas perihal basecamp kita nih, teman-teman. Berarti eksklusif ya? Dong. Eksklusif banget, khusus Echa Yosia. Ya. Oke, basecamp kita ini sebetulnya saya tahu persis orangnya siapa yang punya rumah ini. Oke. Gitu ya. Dan yang jelas rumah ini tuh dibangun kurang lebih 1930. Zaman kolonial. Dulu banget ya. Gitu. Dan bertahan sampai sekarang. Ini makanya kan ini bukan di set sengaja seperti ini, teman-teman. Memang udah seperti ini ala kadarnya gitu. Alamiahnya memang sudah seperti ini, udah rusak gitu. Nah, waktu itu akhirnya kita coba buat berembuk sama tim. Karena dulu awal tuh sebetulnya bukan di sini Kak, basecamp kita. Adalah di sebelah sana gitu. Nggak jauh dari sini juga. Nah, Kak, waktu itu kita diskusi, akhirnya kita pakai tempat ini. Pakai studio ini yang sekarang. Gitu. Berarti baru berapa lama dipakai ini studio? Kurang lebih ya hampir 2 tahun lah. Baru 2 tahun? Iya. Nah, aku kan sempat dengar tuh ya cerita dari Kak Ana. Katanya di sini ada sosoknya nih. Nah, kira-kira sosoknya apa sih gitu? Sosok ya. Di sini tuh teman-teman di studio kita kebetulan ada satu sosok namanya Asih. Oke. Asih ini sosoknya kuntilanak Kak. Asih ini bukan horin tapi jin. Ya. Dia itu datang jujur belum agak lama dia stay di sini. Itu sebetulnya studio tuh nggak saya protect, nggak saya kasih benteng atau pagar gaib, jadi saya biarin aja. Nah itu satu. Asih ini ada temennya juga. Temennya ada di belakang sana, itu sosoknya genderuwo, tapi dia juga baik sama. Jadi Asih dan kita biasa manggilnya si Om Gen. Ya, si Om Gen ini jadi 2 sosok yang udah jadi penghuni tetap lah di studio kita gitu teman-teman. Mereka tuh baik, nggak jahat. Jadi dia kesini dengan sendirinya? Dengan sendirinya. Setelah MTB di sini? Iya. Apa yang membuat dia jadi mampir atau tinggal di sini gitu? Yang pertama, kita kan sering bahas konten itu kan misteri. Ya. Juga ada beberapa di saat kita bahas nih, misalkan lagi ada narsum ataupun kita bahas reaction satu tempat yang punya nilai histori, biasanya sosok itu kan datang ke sini. Sosok yang lagi kita bahas nih, itu biasanya sering datang. Nah, kemudian si Asih ini ke notice. Karena sebetulnya dia tuh nggak terlalu jauh asalnya dari tempat ini sekarang.
Jadi di seberang sana tuh ada satu stasiun kereta. Di dekat stasiun itu kan ada pemakaman umum. Jadi tuh si Asis itu dari sana tadinya. Akhirnya karena di sini sering ada kegiatan, akhirnya dia ke notice ke sini. Dan sampai sekarang betah di sini. Gitu. Gak merinding ya aku ya. Aku dari tadi ke situ-situ mulu tuh jadi. Soalnya itu kamarnya ya? Kamarnya. Oke. Kamarnya. Aduh. Itu foto Asih yang lagi tampilannya jelek. Sorry Kak. Oke. Itu yang lagi cantik tuh. Jadi sempat dilukis, itu siapa yang lukis? Yang lukis ada painter kita. Itu yang tengah si Om Gen. Itu bukan, itu lukisan yang waktu itu kita telusur di salah satu tempat. Allah Akbar. Ampun. Saya nggak lagi nunjuk ya, ampun. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ampun saya, ampun. Udah ya, udah tenang. Ampun. Sebentar saya beresin dulu ya. Bentar. Sampai putus kepalanya dia. Padahal aku tadi nunjuknya pakai jari, maksudnya jari yang sopan loh ya. Tapi mungkin nggak senang kali ya, terlalu dalam aku cari tahu tentang Din, tolong beresin. ini, tentang Om Gen atau si Asi ya. Jadi tiba-tiba kayak jatuh. Sini. Jatuh. Sebelumnya pernah jatuh begini nggak saat syuting? Belum pernah. Ini pertama kali berarti? Pertama kali. Beresin aja. Ini pertama kali loh Kak. Serius. kali ya? Serius. Sebelumnya pas ada narasumber kesini cerita-cerita itu gak ada? Nggak ada. Karena memang kita nggak pernah bahas studio dan Asih. Oke, ampun. Minum dulu aku ya. Minum. Aku shock loh sumpah. Jatuh sendiri. Iya pas aku nunjuk ke situ kan ada foto itu Om Gen bukan. Nah pas aku bilang gitu, pas Kang Rani bilang bukan katanya, terus gubrak aku. Foto-foto yang ditempel yang pernah ada di pas telusur. Langsung di Welcome di Oke. dunia kapal Batam. Oke. Guys, itulah ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin berpikiran setan tuh nggak ada, jin tuh nggak ada. Kita tuh harus mempercayai bahwa kita tuh hidupnya berdampingan, ada manusia, ada juga jin gitu ya. Nah makanya ya kayak gini tanpa kita sadarin, tanpa sengaja juga, aku nggak mancing-mancing juga sebenarnya pengen tahu aja gitu. Tiba-tiba memberikan suatu interaksi gitu ya teman-teman ya. Dan aku terkejut sih semua. Speechless ya? Speechless. Karena biasanya aku temuin kayak gini tuh tempat angker gitu loh. Iya. Tempat angker oke lah karena dia memang tempat angker gitu kan. Iya. Dan aku juga kan nggak nyari setan sebenarnya. Yang aku cari tuh nge-review rumahnya sama sejarahnya. Selebihnya itu plusnya aku lah. Bonus lah ya kan. Nah itu pasti dapat tuh suara-suara kayak gitu. Udah biasa lah aku karena aku sering nelusur lah. Iya. Tapi kalau duduk begini di ruangan gitu di studio, tiba-tiba begitu agak gitu. Agak kaget juga sih aku ya. Aku kaget sih, shock ya sama yang tadi tiba-tiba jatuh ya kan wayang itu. Nah, aku pengen tahu nih, itu kira-kira kenapa bisa sampai jatuh dan apakah aku ada salah karena menunjuk tadi atau bagaimana gitu. Iya. Jujur Kak Eca dan teman-teman semua, jadi kejadian ini tuh baru pertama kali ada interaksi kayak tadi ya, kayak si wayang ini jatuh, bahkan sampai 2 tadi yang jatuh. Ya, 2. Itu jarang banget teman-teman. Nah yang jelas yang bisa saya tangkap di sini, dia tuh sebetulnya nggak ada niatan untuk jahat ke Kak Eca terutama ya. Jadi yang pertama itu lebih kepada nunjukin eksistensinya dia, bahwa dia tuh ada di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, sosok Asih ini teman-teman, jadi dia tuh paling orangnya tuh baperan, sosoknya tuh baperan. Jadi dia tuh akan nge-notice, akan ngerasa nggak suka kalau semisal saya itu podcast bareng cewek gitu, kecuali Mbak Ana karena dia udah biasa. Gitu. Itu Berarti aja tadi sih. yang jatuhin si Asi. Asih. Oke. Padahal tadi kita lagi abis ngomongin Asi, ngomongin Om Gunurwo ya. Iya. Tapi ternyata Asi memberi tanda. Jadi perkenalan lah ya bahwa Perkenalan, betul.
ini ada saya di sini gitu ya. Di situ Tapi aja. itu aku merinding sih, kadang kaget dan shock, dan aku udah sampai panas dingin gitu. Jadi keringetan sendiri gitu karena kagetnya, dan itu first banget aku ngalamin kayak lagi ngobrol tiba-tiba ada interaksi gitu. Biasanya kan kalau eksplorasi wah, biasa lah ya. Cuman kalau lagi ngobrol begini tiba-tiba ada gitu tuh baru ngalamin. Ya karena perihal ASih sendiri dan juga khususnya studio kita itu nggak pernah dipublish sebetulnya sebelumnya, belum pernah, baru di sini aja nih di Kak Eca aja. Jadi eksklusif guys. Iya. Ada plusnya, ada kagetnya juga gitu. Jadi tapi so far bapernya dia nggak yang nanti bakal ikut aku usil gitu, Enggak, dia tuh baik sebetulnya, baik, aman, tenang aja, nggak usah khawatir. Oke, siap lah. Ya udah, berarti ke Kaget lah intinya mah kaget. oke. Nah, pertanyaan terakhir. Oke. Aku kan sering banget nelusur ke tempat-tempat angker. Kira-kira kalau menurut pandangan Kang Randi, ada nggak kira-kira sosok yang nempel di badan aku? Oke. Sebelum kita masuk ke situ, saya mau bahas dulu masalah auranya Kak Eca. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa ya teman-teman ya. Ini saya lihat Kak Eca ini punya warna aura ungu, ya. Ungu itu teman-teman bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang punya kepekaan lebih, ya. Ungu itu juga biasanya dia akan lebih peka dan sensitif dalam hal apapun, termasuk masalah-masalah yang tidak kasat mata. Nah biasanya orang-orang yang punya warna aura ungu ini akan cenderung secara tidak sadar akan sering bergesekan dengan mereka, ya, karena mereka tuh semacam terpikat dengan energi yang terpancar dari orang-orang yang punya warna aura ungu tadi. Itulah. Nah untuk sekarang saya lihat sih nggak ada satupun sosok negatif yang ikut sama Kak Eca. Cuma saya lihat satu sosok, dia punya vibes yang positif, ya, punya energi yang positif juga. Yang jelas ini bisa saya simpulkan bahwa sosoknya berasal dari leluhur. Kenapa ketawa bang? Gitu. Oke. Ya leluhur. Sosoknya apa? Ya wujudnya gitu. Laki-laki. Laki-laki. Iya. Tua. Tua. Sosoknya mau saya jelasin? Gak apa-apa ya? Boleh, boleh, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebentar saya minta izin dulu ya. Iya. Boleh apa enggak? Oke. Barusan saya tadi udah nanya sama beliau. Beliau sih bilang boleh asal jangan berlebihan gitu. Jadi mungkin akan saya spill sedikit aja teman-teman ya. Jadi yang saya lihat itu sosoknya laki-laki parubaya, ya. Dia tuh pakai ikat kepala tapi bukan sorban. Pakai ikat kepala. Ikat kepalanya itu warnanya putih gitu ya. Warnanya putih, dia pakai baju serba putih kayak baju koko. Tapi mungkin kalau Kak Eca tahu baju apa namanya adat Sunda tuh yang hitam-hitam tahu, tapi ini warnanya putih. Celananya segini 3/4 lah. Kalau dilihat sih mungkin beliau itu dulunya salah satu orang yang jago kanuragan. Kanuragan. Apa Jago itu? silat. Oh, jago silat. Ya. Terus kenapa dia mau ikut aku? Karena dia bilang Kak Eca ini sering ke tempat-tempat yang bahaya. Jadi gini, teman-teman ya, saya jelasin sedikit. Setiap orang itu kan pasti punya yang namanya penjaga, ya, ataupun bisa dibilang khodam. Khodam ini kan ada banyak macamnya. Bisa datang dari leluhur, bisa datang dari benda bertuah, ataupun datang dari laku tirakat, Kak. Gitu ya. Yang paling tinggi kastanya di sini adalah datang dari leluhur. Gitu ya. Nah, sosok beliau ini yang sering nemenin Kak Eca itu memang dia tidak selalu ikut, tapi dia monitor dari jauh.
Dia hanya akan datang ketika Kak Echa lagi dalam keadaan yang urgent, yang bahaya, yang benar-benar bahaya. Itu baru tuh beliau datang. Gitu. Sejauh ini sih yang saya tahu, tetap kok dia selalu lihat Kak Echa dari jarak jauh, selalu ngawasin lah, selalu jagain. Oke. Wow, ya bersyukur sih ada yang ngejagain, berarti kan istilahnya tanpa kita sadari ada yang lindungin kita di balik itu, yang mungkin kita nggak bisa nekel sendiri gitu ya. Hal-hal gue gitu loh, hal-hal yang kita nggak tahu gitu ya, mau jahat, ada yang mau jahatnya sama aku tapi aku nggak tahu gitu, tapi bersyukur karena dia ngejagain. Jadi yang ngejagain aku ini yang bisa jauhin mereka yang mau jahat. Ya kan. Iya. Tapi so far positif ya. Positif. Oke. By the way aku tiba-tiba nggak enak, maksudnya apa? Merinding. Bukan. Kenapa? Kayak nggak tahu, sumeng gitu, kayak sumeng. Karena mungkin tadi shock ya kali ya. Karena mungkin tadi shock kali ya tadi ya. Nggak tahu tiba-tiba tadi langsung apa ya? Ini bukan, tapi bener nih aku yang ngerasain gitu. Saya nggak tahu kenapa, aku nggak ngerti. Tapi ya udahlah, kita tutup aja sekali ya sampai di sini ya. Terima kasih buat Kang Randi, terima kasih buat Misteri Tapal Batas yang sudah kasih kesempatan aku untuk pakai studionya, dan mohon maaf untuk yang tadi sudah mungkin terganggu. Karena kita harus minta maaf juga ya, karena ini aku ngerasa kayak nggak enak sekarang. Nggak apa-apa, tenang aja. Nggak apa-apa. Debar jantung tuh kayak gitu. Mungkin karena syok kali ya. Oke, kayaknya cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan jangan lupa juga nih untuk mampir ke channelnya Misteri Tapal Batas, karena ada podcast juga, ada penelusuran juga. Oke lah, bye-bye, sampai ketemu di lain cerita. Oke. Aduh, terima kasih Kak Randi, terima kasih semuanya. Aman? Minum, Yang nggak aman ini. Minum. Aku